Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aprilia Sofian dengan nomor NIM 3012331159. Saya termasuk dalam kelompok 30 bersama teman saya yaitu Andre Setiawan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan implementasi perbankan syariah di Indonesia, khususnya studi kasus komprehensif mengenai dinamika industri keuangan syariah, tantangan regulasi sistem ganda, indeks literasi keuangan, akselerasi teknologi digital, serta komparasi struktural dengan perbankan konvensional. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang ekonomi syariah. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih 240 juta jiwa, Indonesia menyimpan potensi masif yang belum termanfaatkan secara optimal bagi roda ekonomi berbasis syariat. Dual banking system adalah kerangka kerja nasional yang unik mengizinkan operasional sistem keuangan syariah dan konvensional secara berdampingan dalam satu regulasi pasar yang harmonis. Perjalanan historis dirintis sejak pendirian Bank Muamalat 1992 berlanjut hingga konsolidasi akbar BSI 2021 demi bersaing kuat pada level global. Baik, saya akan membacakan pada fokus analisis dan rumusan masalah. Di sini rumusan masalah utama yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana potret perkembangan industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan, total aset, dan pangsa nasional terkini. Yang kedua, apa saja sih hambatan struktural yang mendesak pada aspek regulasi, perpajakan, tingkat literasi inklusi, serta kematangan digitalisasi. Yang ketiga, bagaimana perbedaan performa real keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional. Kemudian ada pun tujuan penelitiannya, yaitu pertama, memetakan milestone pertumbuhan kelembagaan syariah secara kronologis dan berbasis data kuantitatif sahih. Yang kedua, mengurangi kompleksitas aturan Undang-Undang P2SK baru dalam mendukung instrumen syariah kontemporer. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi aplikatif bagi regulator, akademisi, dan praktisi industri. Next, kita akan bahas pilar utama dan nilai filosofi syariah. Yang pertama ada keadilan transaksi. Dalam hal ini mengganti konsep bunga tetap riba dengan skema bagi hasil yang profesional sesuai kinerja nyata, profit dan loss sharing, menghindari ketidakpastian goror dan spekulasi kosong. Yang kedua ada kemitraan sejati, yaitu mengubah kedudukan nasabah dari debitur kreditur pasti menjadi mitra kerja aktif yang menanggung resiko bersama, diikat oleh akad transparan seperti mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga itu etika sektor real, hanya menyalurkan pembiayaan pada aset real, dan sektor halal produktif tegas memboikot industri non halal seperti perjudian, persenjataan ilegal, pornografi, minuman keras, dan zat adiktif. Kemudian ada pun kerangka regulasi keuangan syariah. Nah, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 merupakan dasar utama tata kelola hukum perbankan syariah di Indonesia, mengatur kelembagaan, kepatuhan produk terhadap fatwa MUI, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hukum di bawah naungan Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 P2SK, yaitu tonggak sejarah reformasi keuangan nasional, mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah atau KPKS demi harmonisasi lintas instansi antara OJK, Bank Indonesia, Kemenke, dan Dewan Syariah Nasional. Adapun fokus reformasi otoritas ada 4. Yang pertama, standarisasi produk akad inovatif global. Yang kedua, dukungan regulasi pendirian bank emas syariah. Yang ketiga, sinkronisasi insentif pajak bagi instrumen CWLD. Yang terakhir, keempat, pengawasan berbasis syariah compliance digital. Selanjutnya kita akan bahas kinerja keuangan syariah nasional. Hingga Agustus 2025, data resmi OJK menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah melesat konsisten, mengungguli tingkat ekspansi rata-rata industri konvensional. Total aset syariah itu mencapai 979 triliun, dana pihak ketiga atau DPK mencapai 757 triliun, penyaluran pembiayaan mencapai 671 triliun. Pangsa pasar nasional mencapai persentase 7,44%, pertumbuhan aset mencapai 8,15%, dan pertumbuhan konvensional itu memerah di angka 6,29%. Nah, kita mengambil studi kasus pada konsolidasi BSI. Milestone sejarah yaitu pada 1 Februari 2021, peleburan 3 bank syariah BUMN terbesar, yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan juga BNI Syariah, menjadi satu raksasa industri tunggal, yakni Bank Syariah Indonesia atau BSI. Mekanisme skala ekonomi dengan modal yaitu pada awal
hanya 20,4 triliun rupiah. Merger ini seketika menempatkan BSI di jajaran 7 bank komersial terbesar di Indonesia di nasional, melipat gandakan daya tawar dalam menyalurkan pembiayaan korporat berskala besar. Yaitu konsolidasi ini membuktikan bahwa persatuan aset mampu menghasilkan efisiensi biaya dana dan memicu lompatan kualitas infrastruktur digital perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesenjangan literasi dan inklusi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLK 2024 oleh OJK dan BPS memotret tantangan struktural terbesar industri syariah nasional. Itu ada metrik indeks tingkat literasi atau pemahaman keuangan umumnya itu di angka 65,43%, keuangan syariahnya itu di angka 39,11%, untuk selisihnya atau gapnya itu di angka 26,32%. Selanjutnya di tingkat inklusi atau penggunaan, yaitu di keuangan umum itu mencapai 75,02%, keuangan syariahnya itu mencapai 12,88%, untuk selisih atau gapnya itu di angka 62,14%. Analisisnya itu rendahnya inklusi mengindikasi bahwa meski warga memahami syariat, mayoritas masih memilih rekening konvensional akibat keterbatasan sebaran wilayah operasional. Akselerasi transformasi teknologi. Transformasi digital bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan instrumen hidup mati perbankan dalam menghadapi dinamika pasar modern. Aplikasi Beyond by BSI, yakni terobosan platform super apps yang mengintegrasikan urusan finansial, layanan ibadah harian, hingga pendaftaran haji dan umroh dalam satu genggaman. Adapun Syariah Compliance by Design, yakni mengembangkan algoritma transfer otomatis dan akad digital nirbunga yang lolos verifikasi kepatuhan syariah secara seketika. Adapun target digital natif, yakni menjangkau preferensi transaksional generasi Z yang menuntut kecepatan operasional maksimal tanpa celah. Selanjutnya masuk ke dalam analisis komparatif finansial. Yang pertama ada konsep hubungan, yaitu dalam perbankan konvensional itu ada kreditur dan debitur, pemberi pinjam dan peminjam dana. Yang kedua itu ada perbankan syariah, itu kemitraan usaha, penjual beli dan penyewa pemilik. Selanjutnya ada asal keuntungan, yaitu kalau perbankan konvensional itu bunga simpanan dan pinjaman berdasar persentase tetap riba. Kalau perbankan syariah itu bagi hasil keuntungan nisbah, margin jual beli dan fee jasa-jasa. Yang ketiga itu ada pengendalian resiko, itu menggunakan cadangan kredit macet NPL secara sepihak untuk bank konvensional. Sedangkan untuk perbankan syariah itu berbagi resiko pembiayaan NPF secara adil sesuai porsi akad. Selanjutnya ada sistem pengawasan, diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan untuk perbankan konvensional, sedangkan untuk perbankan syariah itu diawasi oleh OJK, KPKS, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya profitabilitas dan CAR. Kalau perbankan konvensional itu umumnya profitabilitas absolut atau ROA lebih tinggi dan stabil, sedangkan perbankan syariah lebih kompetitif pada rasio kecukupan modal atau CAR jangka panjang. Nah, pada kesimpulan dan rekomendasi, ada akselerasi pertumbuhan real, yakni industri itu terus tumbuh melampaui rata-rata bank konvensional, membukukan total aset senilai 979 triliun rupiah hingga Agustus 2025. Sinergi edukasi lintas sektoral mengingat kesenjangan inklusi yang masih lebar di angka 12,88%, program kurikulum syariah tingkat universitas seperti di Universitas MH Tamrin wajib diintensifkan. Harmonisasi hukum Undang-Undang P2SK, pemerintah didesak segera menuntaskan aturan turunan perpajakan instrumen CWLD agar kompetitif bagi pemodal kakap. Yang terakhir, infrastruktur IT bersama, yakni mendorong bank-bank syariah skala kecil memanfaatkan infrastruktur cloud terpusat guna mereduksi biaya investasi digital yang sangat tinggi. Baik, jadi segitu saja materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesi tanya jawab dibuka, apabila ada saran atau masukan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.